Nggak selesai sampai di situ, si anak kelas 6 SD yang kerasukan ini tiba-tiba membuat gerakan kayak orang yang menyembah. Awalnya tangannya tertelungkup seperti ini. Terus dia ini menunduk ke bawah sampai ke tanah. Dia melakukan gerakan seperti menyembah ke arah tiang rumah Pak Sasto. Sosok ini bilang dia akan ngasih apapun asal tumbal pertamanya atau tumbal perdana yang diberikan itu harus ada hubungan darah dengan para pelaku pesugihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Mas Pur, yang asalnya dari satu daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual pesugihan yang merupakan praktek spiritual untuk memperoleh kekayaan secara instan tetap menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Meskipun seringkali hal ini sudah sering dikritik dari sudut pandang manapun, baik dari sudut pandang agama, moral, dan juga rasionalitas. Nah, fenomena ini selalu menarik untuk dikaji, apalagi di sini kami juga sering mendapat kiriman cerita tentang praktik-praktik pesugihan. Kenapa hal ini menarik untuk dikaji? Karena hal ini melibatkan berbagai banyak faktor, seperti contohnya di situ ada faktor sosial, ekonomi, budaya, dan juga faktor psikologis yang sangat kompleks sekali. Nah, pemahaman agama yang dangkal atau tidak komprehensif ini bisa membuat mereka lebih mudah terjerumus ke dalam praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritualitas yang dianut. Contohnya, Islam sendiri ini sudah jelas menyatakan bahwa minta kepada selain Allah adalah syirik. Dan syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Bagi teman-teman muslim pasti paham bahwa syirik ini merupakan dosa besar yang paling berat dan tidak dapat diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Dan semoga kita semua tidak melakukan dosa syirik ini. Terus gimana solusi untuk mengurangi praktek pesugihan di masyarakat kita ini? Tentu ini sangat berat. Jadi kami ini sering berdiskusi dengan teman-teman dan juga pada saat itu mengangkat isu tersebut. Ya meskipun ini bisa dibilang cuma obrolan ala warung kopi, tapi dari obrolan ini ada banyak masukan dari teman-teman tentang fenomena pesugihan ini. Dan memang diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai sektor. Pertama, kita nggak bisa mungkiri bahwa harus ada peningkatan edukasi pada masyarakat kita. Nah, peningkatan edukasi ini dengan cara apa ya? Bisa dengan banyak hal. Kami sendiri sebagai channel YouTube horor yang sering menceritakan tentang cerita pesugihan ini,
juga harus ikut berperan. Minimal dalam setiap cerita yang kami sampaikan, ada terselip sedikit dakwah dan juga pengingat bagi semua penonton untuk tetap sadar akan bahaya praktek pesugihan. Dan di sini kami juga selalu mengingatkan pada teman-teman supaya terus menambah iman dan takwa kita. Dan yang terpenting adalah belajar untuk selalu bersyukur. Selain itu kami juga berharap dari berbagai pihak untuk segera memberikan pemahaman tentang literasi keuangan dan juga literasi tentang pendidikan agama dan juga nilai kerja keras. Nah, ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan dari kita sendiri ini juga bisa ngasih nasihat pada keluarga terdekat misalnya, atau ketika kita nongkrong, kita bisa memberi nasihat kepada teman tongkrongan atau juga kepada yang lain. Dan yang kedua ini, jangan lupakan faktor penting yang ini, yaitu penguatan ekonomi rakyat. Karena yang membuat masyarakat berpikir dangkal adalah ketika mereka diuji secara ekonomi. Ya, semoga dalam hal ini pemerintah semakin meningkatkan akses terhadap pekerjaan, membuka pelatihan keterampilan kerja, dan membuka lebih banyak lagi program-program pemberdayaan ekonomi. Dan yang terpenting sekali lagi adalah mempunyai rasa syukur tadi, teman-teman. Kalau boleh kami mengutip penggalan dari ayat Quran, ada ayat Quran yang berbunyi, "La'in sakartum la'azizanakum, wala'in kafartum, inna adzabil lasadid," yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, seperti pengantar yang kami uraikan tadi, cerita yang akan kami bagikan ini adalah cerita tentang pesugihan, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang namanya minta disamarkan. Kita sebut saja nama beliau ini Mas Pur. Kenapa Mas Pur minta namanya disamarkan? Karena cerita ini sangat sensitif sekali. Mas Pur nggak mau ada kesalahpahaman di kemudian hari setelah cerita ini tayang. Dan meskipun saat ini Mas Pur sudah nggak tinggal di lokasi desa ini, tapi KTP Mas Pur itu masih terdaftar di alamat desa tersebut. Nah, Mas Pur juga menyesalkan karena cerita ini pada akhirnya oleh masyarakat setempat itu sempat dikait-kaitkan dengan bapak mertua Mas Pur yang waktu itu meninggal. Jadi teman-teman, Mas Pur ini tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Ceritanya di tahun 2001 itu Mas Pur menikah. Nah, istri Mas Pur ini masih satu kabupaten dengan Mas Pur. Pada waktu itu posisi Mas Pur ini masih kuliah. Dan kebetulan waktu itu beliau masih menyelesaikan skripsinya. Dan karena waktu itu Mas Pur ini masih kuliah, sementara waktu dia tinggal di rumah mertua. Setiap pagi dia berangkat ke kampus untuk menyelesaikan skripsinya itu, dan kadang sepulang dari kampus dia mampir ke rumah orang tuanya lebih dulu. Singkatnya, nggak lama setelah itu Mas Pur pun lulus kuliah, dan di sekitaran tahun 2002 itu Mas Pur ini diterima kerja di sebuah perusahaan swasta di sana. Jadi masih satu kabupaten. Tapi karena sistem kerja di perusahaan ini itu sistemnya shift-shiftan. Jadi kadang Mas Pur ini dapat kerja di shift pagi, kadang juga shift malam. Nah, mulai dari sinilah Mas Pur itu merasa agak kesulitan kalau harus pulang pergi dari tempat kerja ke rumah mertuanya karena cukup lumayan jauh. Apalagi kalau pas kebagian shift malam. Situasinya itu malah semakin repot. Jadi rasanya itu jauh banget dari tempat kerja, terus pulang ke rumah mertua. Ditambah lagi kalau pas musim hujan, itu jalannya susah banget. Di sana masih minim penerangan waktu itu. Dan setelah merasa kerepotan harus pulang pergi dari tempat kerja ke rumah mertuanya, Mas Pur akhirnya ngajak istrinya ini untuk ngontrak rumah yang lokasinya itu nggak jauh dari tempat kerjanya. Nah, mulailah sejak saat itu, Mas Pur akhirnya tinggal di rumah kontrakan ini bersama istrinya. Dan sebenarnya keputusan Mas Pur dan istri untuk ngontrak rumah dan meninggalkan mertuanya itu juga agak berat. Karena mereka tahu mertuanya ini sudah sepuh-sepuh semua. Baik mertua yang laki-laki maupun mertua yang perempuan itu sudah tua. Ya, tapi mau gimana lagi? Karena ini tuntutan yang seperti itu, Mas Pur lebih sering capek di jalan, akhirnya mereka memilih untuk ngontrak rumah. Nah, ketika Mas Pur awal-awal tinggal di kontrakan ini, Mas Pur dan istri ini mendapatkan kabar duka. Jadi ada salah satu kakak ipar Mas Pur yang tinggalnya itu di Jakarta, beliau ini meninggal dunia.
kita sebut namanya Mas No. Mas No ini meninggal mendadak di usia 31 tahun, meninggalkan istri dan juga 2 orang anaknya yang masih kecil. Anak pertama Mas No ini usianya 4 tahun dan anak keduanya ini usianya baru 2 bulan. Nah, semua keluarga tentu berduka dengan kabar ini. Mas Pur ingat banget, kira-kira 2 bulan sebelum meninggalnya Mas No ini, waktu itu situasinya lagi lebaran. Jadi kalau pas lebaran itu seperti biasa, semua anggota keluarga ini berkumpul di rumah mertua Mas Pur. Dan memang kakak-kakak ipar Mas Pur ini umumnya tinggalnya itu di Jakarta. Nah, ketika mereka semua kumpul di rumah mertua itu, di depan rumah mertua Mas Pur ini ada 2 pohon durian, ukurannya besar-besar. Dan kebetulan waktu itu juga lagi musimnya panen durian. Jadi pada saat itu banyak sekali durian-durian di rumah mertuanya. Nah, mereka rame-rame makan durian di sana dan Mas Pur tahu bahwa Mas No ini itu seneng banget makan durian. Nah, di situ Mas Pur sempat ngeliat Mas No ini kalau makan durian itu yang paling banyak, selalu paling banyak. Dan terhitung pada saat itu ada sekitar 8 buah durian yang dihabiskan oleh Mas No. Ini dihabiskan sendirian oleh Mas No. Nah, singkatnya setelah lebaran ini usai, semua kembali ke rumah masing-masing, Mas No dan keluarga kembali ke Jakarta. Nggak lama setelah itu ya, kira-kira sekitar 1 bulanan lebih lah, mereka ini dapat kabar Mas No harus opnam di rumah sakit. Katanya beliau ini kena serangan MAH yang sangat akut sekali. Dan nggak hanya itu, ternyata tekanan gula darahnya itu juga tinggi. Dan ketika diberi pengobatan untuk gula darahnya dengan cara disuntik insulin dan juga bersamaan dengan itu diberikan obat MAH, kondisi kesehatan Mas No ini semakin menurun dan malah makin drop dan akhirnya berujung meninggal dunia. Nah, kalau dipikir-pikir, Mas No ini terbilang salah satu anak kesayangan dari bapak mertuanya Mas Pur. Dulu ketika Mas Pur masih tinggal bersama mertuanya itu, bapak mertua Mas Pur ini sering menceritakan tentang Mas No. Beliau itu selalu cerita tentang Mas No. Yang diceritakan ke Mas Pur itu seperti ini. Masmu itu orangnya nggak neko-neko, nggak banyak janji. Nggak pernah menjanjikan apa-apa yang muluk-muluk sama orang tua. Tapi ketika orang tua butuh, ya Mas No itu selalu duluan membantu. Ya memang sepengetahuan Mas Pur, Mas No itu memang seperti itu. Orangnya ini pendiam, nggak pernah janji yang muluk-muluk, nggak pernah omong yang banyak. Tapi ketika mertuanya butuh sesuatu, ya Mas No inilah yang selalu membantu lebih dulu. Ya intinya bapak mertua Mas Pur itu sering banget menceritakan sosok kakak iparnya Mas Pur ini. Jadi dari situ ketika Mas No meninggal di usia yang terbilang masih muda, bapak mertua Mas Pur itu jadi sangat benar-benar terpukul. Dan setelah kepergian Mas No itu, bapak mertuanya Mas Pur itu jadi sering kepikiran. Dia merasa kayak kehilangan sesuatu di hidupnya. Meskipun semua anak ini jadi anak kesayangan, tapi memang untuk Mas No ini memang terlihat yang paling disayangi oleh bapak mertuanya. Apalagi waktu itu Mas No meninggalnya secara mendadak. Jadi mulai dari situ, bapak mertua Mas Pur ini jadi sering sakit-sakitan. Kesehatannya pun juga sering drop dan sering harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah yang terjadi, bapak mertua Mas Pur itu benar-benar terpukul dengan peristiwa itu. Dan suatu ketika pas Mas Pur ada di kontrakan bersama istrinya ini, Mas Pur dapat kabar kalau bapak mertuanya masuk rumah sakit. Mas Pur dan istri langsung menuju ke rumah sakit untuk menjenguk bapak mertuanya itu. Dan alhamdulillahnya, di rumah sakit ini nggak sampai 5 hari, beliau akhirnya diperbolehkan pulang kembali ke rumah. Tapi itu ternyata nggak berselang lama. Bapak mertua Mas Pur ini sempat sakit lagi dan kesehatannya ngedrop lagi, dan terpaksa harus dilarikan lagi ke rumah sakit. Ya terhitung semenjak meninggalnya kakak ipar Mas Pur itu, sudah sekitar 3 kali bapak mertuanya ini keluar masuk rumah sakit. Pada satu ketika Mas Pur dan istri dapat kabar lagi bahwa bapak mertuanya ini masuk rumah sakit lagi untuk yang kesekian kalinya. Kali itu sakitnya ini agak serius karena beliau harus dirawat di ICU. Dan pada situasi ini, bapak mertua Mas Pur itu bilang ke semua yang ada di sana, termasuk hal ini disampaikan juga ke Mas Pur dan juga ke ibu mertuanya. Beliau ini bilang bahwa beliau ini sering didatengin Mas No.
Dan cerita ini disampaikan Bapak mertua Mas Pur, dan gak cuma sekali cerita ini disampaikan, tapi beberapa kali beliau selalu bilang kalau Mas No ini datang, dan Mas No tiap kali datang ke sana ngajak bapaknya ini pergi. Nah jujur dengan cerita ini, semua keluarga itu jadi deg-degan. Ada perasaan was-was dari mereka. Ya tentu mereka itu berpikiran yang aneh-aneh. Bapak ini kok cerita selalu didatengin Mas No, padahal Mas No kan sudah meninggal. Nah, ibu mertua dan juga saudara ipar Mas Pur ini jadi kepikiran hal ini terus. Tapi mereka tetap berusaha berpikir positif, semoga tidak terjadi apa-apa dengan Bapak. Singkatnya, kondisi kesehatan Bapak mertua Mas Pur ini semakin membaik, dan hari itu beliau sudah bisa dipindahkan ke kamar rawat inap di sebuah bangsal yang ada di rumah sakit itu. Semua keluarga jadi agak lega. Dan kira-kira 3 hari setelah itu, hari Jumat. Jadi pagi itu Mas Pur sengaja berangkat ke rumah sakit untuk menjaga bapak mertuanya. Di sana sudah ada ibu mertua Mas Pur dan juga ada istrinya Mas Pur dan ada salah satu kakak ipar Mas Pur yang lain yang ikut menjaga di sana. Nah, salah satu kakak ipar Mas Pur ini ada yang sudah pulang ke Jakarta tadi pagi, dan sekitar menjelang waktu sholat Jumat, Mas Pur dan kakak iparnya ini pamit ke bapak mertuanya untuk sholat Jumat. Jadi Mas Pur itu sempat membisikkan sesuatu ke telinga bapaknya, "Pak, kami sholat Jumat dulu ya." "Oh iya Le, titip doa ya Le." Nah kebetulan di dekat rumah sakit itu ada masjid yang cukup besar. Jadi Mas Pur dan satu kakak iparnya ini sholat di sana. Singkatnya setelah sholat Jumat, ketika para jamaah ini masih banyak yang berdiam diri di masjid, ada yang masih zikir, ada yang sholat sunnah. Tiba-tiba Mas Pur ini ngelihat istrinya dari kejauhan dengan posisi yang agak lari-lari kecil. Terus sambil dia ini nangis menuju ke arah masjid. Nah, di situ istri Mas Pur ini lari dan nggak pakai sandal. Pokoknya terlihat sangat buru-buru sekali. Nah, Mas Pur dan kakak iparnya ini kaget dan langsung menghampiri istri Mas Pur ini. Dari sinilah istri Mas Pur mengabarkan bahwa bapak sudah meninggal. Nah, singkatnya setelah semua administrasi ini diselesaikan, jenazah bapak mertua Mas Pur akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dan ketika jenazah bapak mertua Mas Pur ini sudah tiba di rumah duka, keluarga ini masih menunggu kedatangan dari anak-anaknya yang lain yang tinggalnya di luar kota. Dan umumnya anak-anak dari bapak mertua Mas Pur ini tinggalnya di Jakarta memang. Dan karena kondisi waktu itu sudah malam, terpaksa jenazah dimakamkan keesokan harinya sambil nunggu kedatangan kakak ipar Mas Pur yang lain. Jadi waktu itu suasana di rumah duka ini rame banget, banyak tetangga yang berdatangan. Malam itu banyak juga yang melean di sana. Istilahnya itu mereka tidak tidur sambil menunggu pagi hari karena jenazah belum dimakamkan. Terus tiba-tiba malam itu ketika Mas Pur duduk sendirian, ada salah satu tetangga ini yang datang menghampiri Mas Pur. Kita sebut namanya Mas Eko. Mas Eko ini tiba-tiba menghampiri Mas Pur dan dia cerita kalau sebenarnya sebelum bapak mertua Mas Pur ini meninggal, Mas Eko itu ternyata sudah punya firasat. Jadi ada kejadian aneh yang dilihat Mas Eko. Dan kejadian inilah yang membuat Mas Eko itu jadi punya firasat bahwa bapak mertua Mas Pur nggak lama lagi akan meninggal. Jadi ceritanya seperti ini. Rumah Mas Eko ini itu ada di belakang rumah bapak mertuanya Mas Pur, tapi agak ke barat. Jadi bukan benar-benar persis di belakang rumah bapak mertua. Nah, dari rumah Mas Eko ini, itu bisa terlihat rumah bapak mertuanya Mas Pur dan juga rumah tetangga yang lain. Salah satunya di situ ada rumah Pak Sastro. Kebetulan waktu itu lagi ada tetangga yang punya hajat. Hajatan resepsi pernikahan ini digelar di hari Sabtunya. Tapi mulai hari Kamis ini sudah ada acara-acara semacam acara selamatan dan lain-lain. Kebetulan malam itu adalah malam Kamis malam Jumat. Di situ ada acara selamatan, doa bersama. Dan setelah acara selamatan ini seperti biasa warga itu masih banyak yang nongkrong di sana. Nah, kira-kira sekitar jam 11 malam, Mas Eko akhirnya pamit pulang. Dia jalan menuju ke rumahnya, dan belum sampai masuk rumah, Mas Eko ini dikagetkan dengan penampakan sosok hitam besar. Sosok hitam besar ini agak tinggi, dan tingginya itu nggak kayak manusia normal. Dan anehnya, sosok hitam ini jalan sambil gendong batang pohon pisang. Kalau di Jawa namanya gedebok.
Nah, sosok ini keluar dari rumah Pak Sastro, terus jalannya itu cepet banget menuju ke rumah bapak mertuanya Mas Pur ini. Dari situ, sosok ini kemudian menghilang. Nah, Mas Eko yang melihat penampakan ini kaget dan sempat merinding waktu itu. Tapi hal ini belum diceritakan ke siapapun. Nah, ketika Mas Eko menceritakan ini ke Mas Pur itu nggak paham maksud cerita dari Mas Eko. Terus Mas Pur ini tanya ke Mas Eko, "Loh Mas, terus apa hubungannya sama Pak Sastro?" Ya jujur, karena ketika Mas Pur sempat tinggal di rumah bapak mertuanya itu, dia ini nggak banyak tahu tentang tetangga-tetangga di sana. Karena ya memang Mas Pur ini tinggal di sana nggak lama. Dan apalagi pada saat itu Mas Pur masih kuliah dan harus menyelesaikan skripsi. Jadi dia juga jarang bergaul dengan tetangga. Aktivitas Mas Pur waktu itu ya dia berangkat ke kampus, pulang-pulang dia langsung istirahat, terus seperti itu. Jadi dia sangat jarang sekali mengenal tetangga-tetangganya. Nah, dari sini Mas Eko menjelaskan, jadi warga di situ itu meyakini bahwa Pak Sastro ini punya ilmu pesugihan dan beliau ini punya sosok jin peliharaan di rumahnya. Jadi dari situ Mas Pur ini langsung ingat, ketika bapak mertuanya itu sakit dan harus diantar ke rumah sakit, yang berinisiatif mengantar bapak mertua Mas Pur pertama kali adalah Pak Sastro. Dan Pak Sastro sendiri yang menawarkan supaya bapak mertuanya Mas Pur ini diantar pakai mobilnya Pak Sastro. Dan ketika ada di rumah sakit, Pak Sastro inilah yang paling intens datang menjenguk sambil terus menanyakan kabar bapak mertuanya Mas Pur. Begitupun juga ketika bapak mertua Mas Pur masuk rumah sakit untuk kesekian kalinya. Lagi-lagi Pak Sastro ini selalu yang paling aktif mengantar bapak mertua Mas Pur ke rumah sakit. Nah, waktu itu Mas Pur merasa beruntung sekali punya tetangga seperti Pak Sastro. Karena banyak sekali membantu tetangga-tetangga yang lain, termasuk membantu bapak mertuanya Mas Pur. Dan di sini Mas Pur juga cerita ke Mas Eko, sebelum meninggalnya bapak mertuanya itu, Pak Sastro ini tiba-tiba datang lagi ke rumah sakit dan beliau itu bawa amplop. Yang jelas amplop ini isinya uang, terus amplop ini diserahkan ke keluarganya Mas Pur. Nah, begitu Mas Pur menceritakan hal ini ke Mas Eko yang mendengar cerita Mas Pur itu kayak menunjukkan raut wajah yang kecewa, kayak menyesal. Waduh Mas Pur, ternyata kok sudah sejauh itu. Ya bener Mas, ya wis wawawa alam. Tapi warga itu yakin banget, warga itu percaya. Di situ Mas Pur jadi bingung. Memangnya kenapa Mas Eko? Terus Mas Eko di sini bilang, warga di sini nih Mas sudah tahu semua tentang Pak Sastro. Jadi setiap ada warga yang sakit dan kalau Pak Sastro menjenguk, ujung-ujungnya meninggal. Ya ini wawawa alam, tapi setiap kali Pak Sastro menjenguk orang yang sakit itu selalu seperti itu. Dan memang Pak Sastro selalu ngasih uang dalam amplop itu. Karena mereka meyakini Pak Sastro ini sengaja menumbalkan orang yang sakit itu untuk tumbalnya. Jadi istilahnya, bahasa gampangnya itu, orang yang sakit ini sudah distempel dulu sebelum meninggal oleh Pak Sastro. Sudah ditandai. Jadi nanti ketika orang yang sakit ini meninggal, ini sudah bisa jadi tumbal. Ya kira-kira seperti itu. Begitu kepercayaan orang-orang yang ada di sana. Dan percaya nggak percaya, setiap orang yang sakit di desa itu terus dijenguk oleh Pak Sastro, nggak lama orang itu meninggal. Dan itu terjadi berulang kali. Makanya dari situ setiap kali ada orang yang sakit, sebisa mungkin kabarnya jangan sampai terdengar Pak Sastro. Tapi karena pada waktu itu, ketika bapak mertua Mas Pur ini sakit, itu memang rumah beliau itu deket banget dengan rumah Pak Sastro. Jelas Pak Sastro yang tahu sendiri kalau bapak mertua Mas Pur ini sakit. Dan beliau akhirnya berinisiatif untuk mengantar bapak mertua Mas Pur ke rumah sakit. Inilah kenapa dari awal Pak Sastro selalu menawarkan untuk mengantar bapak mertua Mas Pur ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Dan itulah yang terjadi. Singkatnya, setelah jenazah bapak mertua Mas Pur ini dimakamkan, satu persatu kakak-kakak ipar Mas Pur ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka pulang ke Jakarta karena umumnya mereka semua ini tinggalnya di Jakarta. Dan ketika semua saudara-saudara ipar Mas Pur ini kembali ke Jakarta, rumah itu jadi sepi. Tinggallah ibu mertua Mas Pur sendirian di sana. Dan mulai sejak saat itu juga Mas Pur dan istri ini nggak tinggal di kontrakan lagi karena mereka merasa kasihan dengan ibu mertua yang sendirian di rumah. Singkatnya, sejak saat itu Mas Pur dan istri tinggal di rumah mertuanya ini. Dan sejak Mas Pur tinggal di rumah mertuanya lagi, Mas Pur semakin penasaran dengan cerita Pak Sastro.
Mas Pur ini jadi pingin tahu gimana awal mulanya kok sampai warga di sini ini meyakini bahwa Pak Sastro adalah seorang pelaku pesugihan. Nah, mulai dari situ, Mas Pur dapat cerita sedikit demi sedikit dari tetangga-tetangga di sana. Dan berdasarkan cerita yang didapatkan Mas Pur, memang semua orang ini tahu latar belakang Pak Sastro. Dan awalnya, para warga di sana itu nggak ada yang curiga sebelumnya dengan Pak Sastro. Tapi lama-lama dengan banyaknya kejadian yang nggak masuk akal yang terjadi di desa itu, mereka akhirnya jadi percaya kalau Pak Sastro ini memang pelaku pesugihan. Jadi banyak saksi yang bercerita, kehidupan Pak Sastro beberapa tahun yang lalu itu susah banget. Anak Pak Sastro ini banyak, dan ekonomi Pak Sastro itu juga susah. Bisa dibilang Pak Sastro ini tergolong orang miskin. Sampai untuk makan anak-anaknya itu pun dijatah. Artinya setiap kali anak-anaknya ini makan, itu selalu dipaskan. Kadang-kadang cuma makan nasi dengan garam. Itu pun porsi nasinya ini, tiap anak itu sedikit-sedikit banget. Pokoknya untuk makan pun, itu susah. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu, perekonomian Pak Sastro ini melonjak drastis. Pokoknya nggak masuk akal banget. Tapi sampai saat itu, ketika Pak Sastro ini tiba-tiba berubah perekonomiannya, warga ini masih belum ada yang curiga. Suatu ketika, ada satu keluarga pendatang, mereka ini ngontrak di salah satu rumah di desa tersebut. Kita sebut nama keluarga ini keluarganya Pak Urip. Mereka terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Anak pertama ini perempuan. Waktu itu dia duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, suatu hari tiba-tiba anak pertama Pak Urip ini kerasukan. Sikapnya aneh, badannya kaku, matanya melotot, dan anehnya, dia bilang, dia minta diantar ke rumah Pak Sastro. Nah, jujur pada saat kejadian itu, Pak Urip ini belum tahu siapa yang namanya Pak Sastro, karena Pak Urip ini tergolong orang baru di sana. Tapi berulang kali, anak Pak Urip ini terus menyebut-nyebut nama Pak Sastro dan minta diantar ke rumah Pak Sastro. Akhirnya tetangga yang lain ini mengantarkan anak Pak Urip menuju ke rumah Pak Sastro. Dan begitu sampai di depan rumah Pak Sastro, si anak ini teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah tiang rumah Pak Sastro. Nggak selesai sampai di situ, si anak kelas 6 SD yang kerasukan ini tiba-tiba membuat gerakan kayak orang yang menyembah. Awalnya tangannya tertelungkup seperti ini. Terus dia ini menunduk ke bawah sampai ke tanah. Dia melakukan gerakan seperti menyembah ke arah tiang rumah Pak Sastro. Nggak lama setelah itu, dia jalan ke arah tiang itu dan langsung memeluk tiang rumah Pak Sastro. Tentu hal ini membuat semua yang menyaksikan kejadian ini merasa aneh dan bingung. Apalagi Pak Urip. Pak Urip ini ngebingungan ngelihat anaknya bersikap seperti itu. Dan setelah memeluk tiang rumah Pak Sastro ini, anaknya itu pingsan. Dan akhirnya langsung oleh Pak Urip dibawa pulang ke rumah. Dan sekitar setengah jam setelah itu, si anaknya ini sadar dari pingsannya, tapi anak perempuan Pak Urip ini sudah nggak bisa diajak ngomong. Badannya itu panas tinggi. Waktu itu Pak Urip dan istri panik. Tapi kejadian ini nggak lama. Belum sempat Pak Urip membawa anaknya ke rumah sakit, si anak ini mengembuskan nafas terakhirnya. Langsunglah dari situ istri Pak Urip ini histeris ngelihat anaknya sudah nggak bernafas lagi. Jadi sejak kejadian inilah, warga sudah mulai curiga dengan Pak Sastro. Dan banyak dari warga yang akhirnya meyakini bahwa Pak Sastro ini punya ilmu pesugihan. Pantas Pak Sastro tiba-tiba kaya mendadak, padahal Pak Sastro sendiri nggak punya pekerjaan yang menjanjikan waktu itu. Ditambah lagi, ketika ada kejadian anak perempuan Pak Urip yang teriak-teriak di depan rumah Pak Sastro, saat itu nggak ada satupun anggota keluarga Pak Sastro yang keluar rumah. Ini yang aneh. Padahal pada saat kejadian ini berlangsung, itu heboh, jelas-jelas heboh. Banyak warga yang menyaksikan dan berdiri persis di depan rumah Pak Sastro. Tapi Pak Sastro dan keluarga, satu pun nggak ada yang keluar dari rumah. Warga yakin Pak Sastro ini sengaja nggak keluar rumah supaya nggak terlihat mencurigakan. Tapi bagaimanapun juga warga sudah mulai curiga akan hal ini setelah kejadian anak Pak Urip yang meninggal itu. Dari sini warga mulai menghubung-hubungkan apa yang telah dijalani Pak Sastro selama ini dengan apa yang sudah didapat oleh Pak Sastro, yaitu kekayaan yang mendadak. Ditambah lagi ada keterangan dari tetangga lain di luar desa itu yang akhirnya dia ini angkat bicara. Dia mengaku beberapa tahun lalu dia ini pernah menjalani praktek pesugihan bersama Pak Sastro.
total waktu itu ada sekitar 7 orang yang menjalani ritual pesugihan ini. Mereka semua, 7 orang ini sudah menjalani itu selama berbulan-bulan lamanya. Dan puncak-puncaknya mereka dapat petunjuk untuk disuruh datang ke salah satu lokasi di daerah Gunung Merapi. Nah, 7 orang ini akhirnya menuju ke sana. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka semua ini berdiam diri di sebuah lokasi pertapaan. Di sana, satu persatu dari mereka ini akhirnya ditemui oleh sesosok. Sosok ini hitam, nggak tahu itu siapa. Sosok ini muncul dengan suara yang besar sekali. Intinya dari situ, sosok ini bilang, dia akan ngasih apapun, asal tumbal pertamanya atau tumbal perdana yang diberikan itu harus ada hubungan darah dengan para pelaku pesugihan ini. Jadi mereka semua diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut secara matang-matang. Dan setelah lama berpikir semalaman, beberapa dari mereka itu akhirnya mundur. Banyak dari mereka yang akhirnya nggak berani kalau harus menumbalkan salah satu anggota keluarganya. Jadi dari situ, satu persatu dari 7 orang ini akhirnya mundur, menggagalkan ritual pesugihannya. Dan hanya tersisa 3 orang yang tetap terus maju melanjutkan ritual ini. Dan salah satunya adalah Pak Sastro. Dan setelah menjalani ritual pesugihan ini, ternyata benar, ada kejadian yang terjadi di keluarga Pak Sastro. Jadi ceritanya, salah satu anak Pak Sastro, entah yang nomor berapa, anaknya ini masih berusia 3 tahun. Tiba-tiba dia meninggal tanpa sebab, tanpa sakit. Pokoknya meninggalnya itu secara mendadak. Warga akhirnya menghubungkan hal ini dengan ritual yang dijalani oleh Pak Sastro. Dan memang semenjak anak Pak Sastro itu meninggal, kekayaan Pak Sastro itu langsung berubah drastis. Sangat gak wajar sekali. Setelah itu juga warga menyimpulkan tentang kebiasaan Pak Sastro yang setiap kali ada orang yang sakit, beliau ini selalu menjenguk dan selalu ngasih amplop yang isinya uang. Dan kalau si orang ini menerima uang tersebut, maka besar kemungkinan dia akan meninggal. Nah, suatu ketika ada warga yang sakit. Mereka sudah was-was kalau nantinya dia akan dijenguk oleh Pak Sastro. Ternyata benar. Nggak lama kemudian Pak Sastro ini datang menjenguk dan ngasih uang amplopan yang isinya uang. Mau nggak mau pihak keluarga ini menerima uang amplopan itu karena nggak mau Pak Sastro tersinggung. Tapi karena keluarga ini sudah khawatir dan dia sudah tahu, akhirnya mereka sempat menanyakan hal ini ke orang yang paham soal hal-hal yang semacam ini. Ada orang pintar yang menyarankan supaya uang itu segera diserahkan saja ke kotak amal masjid, supaya ritual Pak Sastro itu terputus. Singkatnya, uang ini pun akhirnya dimasukkan ke kotak amal masjid. Nah, malam harinya, si orang yang sakit ini didatengin sosok ingon-ingonnya Pak Sastro. Ingon-ingon ini maksudnya adalah sosok jin peliharaan dari Pak Sastro. Sosok ini, kalau orang Jawa bilang, ini sosok buto ijo. Sosoknya itu besar, kayak raksasa, tinggi besar dengan gigi taring yang menjulang keluar, terus badannya itu warnanya kehijau-hijauan. Sosok ini terlihat marah, tapi dia sama sekali nggak bisa menyerang orang tersebut. Dan satu-satunya cara akhirnya yang paling efektif untuk menghindar jadi tumbal Pak Sastro ini hanya dengan cara yang seperti itu. Jadi uang yang dikasih Pak Sastro berupa amplopan itu jangan digunakan untuk membeli apapun, tapi langsung bersihkan dengan cara menyerahkannya ke kotak amal masjid. Nah, suatu ketika, ada lagi warga yang sakit, namanya ini Bu Kus. Bu Kus juga heran, tiba-tiba pada suatu malam, Bu Kus ini tidur. Dalam tidurnya itu, antara sadar dan gak sadar, Bu Kus itu kok tiba-tiba didatengin sosok tinggi besar. Sosok ini kayak raksasa dan ada gigi taring yang keluar. Pokoknya serem banget. Tiba-tiba Bu Kus itu dihajar oleh sosok ini sampai Bu Kus itu nggak bisa gerak. Yang dirasakan Bu Kus ini benar-benar kayak dipukuli banyak orang. Badannya itu sakit semua. Dan ketika Bu Kus ini bangun, badan itu rasanya kayak hancur semua. Tulang itu berasa kayak patah. Jadi Bu Kus langsung jatuh sakit. Badan ini nggak bisa digerakkan. Nah, akhirnya Bu Kus menceritakan hal ini ke anak-anaknya. Dia cerita bahwa semalam dia mimpi didatengin sosok raksasa dan beliau dipukuli habis-habisan di sana. Dan di belakang sosok raksasa itu ada sosok Pak Sastro yang berdiri di belakang sosok ini sambil nonton dengan santai. Jadi kayak seolah-olah Pak Sastro ini lagi nonton pertunjukan itu ketika Bu Kus dipukuli oleh sosok besar ini. Disitulah Bu Kus akhirnya cerita ke anak-anaknya. Hari itu juga
anak-anak Pukus ini langsung mendatangi rumah Pak Sastro. Mereka ini merasa nggak terima ibunya diperlakukan seperti itu oleh Pak Sastro. Jadi waktu itu Pak Sastro ini awalnya nggak mengaku. Tapi karena terus-menerus didesak oleh anak-anak Pukus, Pak Sastro akhirnya minta maaf ke anak-anak Pukus dan berjanji dia nggak akan mengganggu Pukus lagi. Nah, ada hal yang menarik perhatian anak-anak Pukus ketika mereka ada di rumah Pak Sastro waktu itu. Jadi ketika mereka mendesak Pak Sastro supaya tidak mengganggu ibunya, tidak mengganggu Pukus, di situ anak-anak Pukus menyaksikan sendiri. Baik istri dan juga anak-anak Pak Sastro yang saat itu sudah dewasa semua, mereka semua ini memperhatikan anak-anak Pukus yang lagi marah ke Pak Sastro. Dan berulang kali sebenarnya anak-anak Pukus ini menyebut Pak Sastro pelaku pesugihan. Ini di hadapan anak dan istrinya Pak Sastro. Tapi dari pandangan anak-anak dan istri Pak Sastro waktu itu, kayaknya mereka ini sudah tahu apa yang dilakukan oleh Pak Sastro selama ini. Dan kayaknya mereka itu memang tutup mulut. Jadi dari situ semakin yakinlah warga di sana bahwa anak dan istri Pak Sastro ini sebenarnya sudah tahu kalau Pak Sastro menjalani ritual pesugihan ini. Tapi mereka sengaja diam. Dan setelah akhirnya dilabrak habis-habisan oleh anak-anak Pukus, tiba-tiba siang itu, kondisi Pukus ini langsung membaik. Badan Pukus yang tadinya nggak bisa digerakkan karena sakit, ini tiba-tiba langsung sehat kembali. Dan dari sini juga semakin membuktikan bahwa semua ini karena perbuatan dari ingon-ingon pesugihan Pak Sastro. Pokoknya begitulah kondisi perekonomian Pak Sastro, keluarga yang tadinya ini keluarga miskin, tiba-tiba jadi kaya mendadak. Sampai-sampai di rumah Pak Sastro sendiri ini ada asisten rumah tangganya. Tapi ya seperti itu, asisten rumah tangga ini selalu nggak bertahan lama. Entah mereka nggak kerasan atau apa, yang jelas nggak pernah lama mereka kerja di sana. Nah, suatu ketika Pak Sastro ini butuh asisten rumah tangga untuk dipekerjakan di rumahnya. Terus ada salah satu warga yang berminat, ini warga desa sekitar, namanya Yukja. Singkatnya Yukja ini akhirnya jadi asisten rumah tangga keluarga Pak Sastro. Yukja sendiri datang ke rumah Pak Sastro itu di pagi hari dan pulang di sore hari, kadang juga sampai malam kalau ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Dan kira-kira sudah hampir 2 mingguan Yukja kerja di sana. Tiba-tiba pada satu kesempatan, kira-kira waktu itu sekitar jam 8 malam, Yukja ini memang belum pulang waktu itu karena harus menyelesaikan baju-baju yang harus disetrika. Nah, waktu itu Pak Sastro dan istri ini sama sekali lupa bahwa Yukja itu masih ada di rumah, masih ada di tempat itu. Jadi tempat setrikaan Yukja ini posisinya ada di belakang dekat tempat makan situ. Kata Yukja, di rumah Pak Sastro ini memang ada satu ruang kamar yang posisinya itu selalu dalam keadaan terkunci. Dan dari awal ketika Yukja kerja di sana, istri Pak Sastro itu sudah mengingatkan kepada Yukja supaya Yukja tidak menggunakan ruang itu. Beberapa kali Yukja sering melihat Pak Sastro ini masuk ke dalam ruangan itu sendirian. Nah, jadi malam itu pas Yukja ini lagi setrika baju, tiba-tiba Pak Sastro ini ambil minum di belakang. Pak Sastro dan istri ini nggak mengetahui keberadaan Yukja yang lagi setrika di balik dapur itu. Tiba-tiba istri Pak Sastro ini menghampiri Pak Sastro dan dia bilang ke Pak Sastro, "Pak, Mbok ya sudah cukup Pak, punya ini itu. Mbok ya sudah, itu dibuang aja ingon-ingonmu. Nanti pertanggungjawabannya itu loh Pak, pertanggungjawaban di akhirat itu loh Pak, berat." Nah, Pak Sastro ini jawab seperti ini, "Moh, aku nggak mau. Biar aku pelihara mereka ini sampai beranak pinak di sini." Nah, mendengar ini, Yukja itu kaget. Yukja akhirnya menghentikan aktivitasnya supaya nggak ketahuan oleh Pak Sastro dan istri. Dan nggak lama setelah itu, Yukja akhirnya berhenti jadi asisten rumah tangga Pak Sastro. Dan setelah Pak Sastro itu kaya mendadak, dan untuk menutupi kecurigaan warga, Pak Sastro ini mulai merintis bisnis pertanian. Dia mulai belajar cara memasok bahan-bahan mentah yang bisa masuk ke pabrik-pabrik. Dan anehnya, setiap ada petani yang coba memasukkan barang mentahnya ke pabrik, itu selalu tertolak. Tapi ketika barang petani ini dibeli oleh Pak Sastro ini dengan mudahnya memasukkan barang-barang ini ke pabrik. Padahal barang mentah ini sama. Tapi Pak Sastro itu bisa dengan mudah memasukkan barang ini ke pabrik. Nah, ini juga adalah bagian dari peran ilmu pesugihan yang didalami oleh Pak Sastro. Ada saksi yang pernah ikut bersama Pak Sastro ketika Pak Sastro ini mau memasukkan barang ke pabrik.
Jadi saksi ini melihat sendiri, orang pabrik waktu itu seolah nggak bisa bicara ketika Pak Sastro itu datang. Mulut mereka itu seakan terkunci ketika Pak Sastro yang ngomong. Jadi istilahnya mereka ini kayak kena pengaruh hipnotis dari Pak Sastro. Entah gendam, entah apa, yang jelas orang-orang pabrik itu diem, nggak ngomong sama sekali. Dan kemudian akhirnya ini sudah jadi rahasia umum. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, Pak Sastro ini masih tetap dalam kejayaannya. Anak-anak Pak Sastro saat itu sudah berumah tangga semua, sudah ada yang mulai berumah tangga dan punya anak. Dari situlah Pak Sastro mempunyai banyak sekali cucu. Bersamaan dengan itu, Pak Sastro juga semakin banyak merintis bisnis-bisnis yang lain. Tapi lama-lama banyak kejadian janggal yang dialami oleh keluarga Pak Sastro ini. Suatu ketika ada salah satu anak Pak Sastro yang dia ini lagi keluar naik motor bersama anaknya. Jadi ini adalah anak dan juga cucunya Pak Sastro. Dia keluar naik motor dan begitu kembali ke desa, mereka masuk ke Gapura desa itu tiba-tiba mereka ini jatuh terperosok. Akibatnya anak Pak Sastro itu langsung meninggal seketika di tempat dan untungnya cucunya ini masih selamat. Meskipun lukanya juga cukup parah waktu itu. Nah, nggak selesai sampai di situ. Suatu ketika Pak Sastro ini menikahkan salah satu anaknya. Di resepsi ini tiba-tiba ada tamu, ada seorang tamu, nggak tahu tamu ini siapa. Orang-orang itu nggak ada yang mengenal tamu tersebut. Tiba-tiba si tamu ini ngomong ke para tamu yang lain, ke para warga yang lain. Jadi dia bilang, setelah ini nanti ya ada salah satu anak Pak Sastro yang akan jadi tumbal Pak Sastro sendiri. Nah, setelah ngomong seperti itu, orang ini pergi. Anehnya, nggak sampai 5 menit ketika orang ini pergi, tiba-tiba salah satu anak Pak Sastro yang waktu itu lagi duduk di kursi, tiba-tiba badannya itu langsung lemes, dia terjatuh. Dan pada saat itu juga, dia dinyatakan meninggal. Nah, semenjak saat itu, banyak dari mantu-mantu Pak Sastro ini yang nggak kerasan tinggal di rumah itu. Satu persatu dari mereka mulai mencium keganjilan yang terjadi di situ. Apalagi mereka, mantu-mantu Pak Sastro ini juga sering mendengar selentingan berita yang semuanya itu tentu nggak sedap. Berita-berita ini selalu berita-berita miring tentang Pak Sastro yang menjalani ritual pesugihan. Jadi satu persatu dari anak dan juga menantu Pak Sastro ini akhirnya pergi dari rumah itu. Mereka nggak mau jadi tumbal Pak Sastro selanjutnya. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Masih banyak hal aneh yang terjadi dengan keluarga Pak Sastro. Suatu ketika, istri Pak Sastro ini meninggal. Dan meninggalnya itu juga secara tiba-tiba. Istri Pak Sastro nggak sakit waktu itu. Nah, bersamaan dengan itu juga, salah satu cucu Pak Sastro, yang kebetulan cucu Pak Sastro ini merupakan teman dari anaknya Mas Pur, bertepatan dengan meninggalnya Bu Sastro itu, cucu Pak Sastro ini tiba-tiba bikin story di IG. Dia bikin status yang bunyinya, hutang nyawa dibalas nyawa. Nah, dalam hal ini cucu Pak Sastro itu yakin bahwa bapaknya yang waktu itu meninggal secara tiba-tiba ini karena ditumbalkan oleh Pak Sastro. Dan dari sini banyak yang menyimpulkan bahwa Pak Sastro ini sudah kehilangan akal hingga akhirnya harus menumbalkan cucu dan juga mantu-mantunya, bahkan anak-anaknya yang lain. Dan sampai pada akhirnya istri Pak Sastro ini pun akhirnya ditumbalkan dan meninggal secara tiba-tiba. Nah, ada cerita lain dari keluarga Pak Sastro ini. Jadi mereka ini sudah punya makam keluarga sendiri. Makam untuk keluarga Pak Sastro, istrinya, anak, dan juga mantunya ini sudah disiapkan. Dibangun sedemikian rupa, semua sudah disiapkan makamnya. Makam ini bersifat makam pribadi keluarga Pak Sastro. Jadi area makam itu dikelilingi bangunan yang mirip benteng. Nah, singkatnya, hari itu pun tiba. Pak Sastro ini meninggal dunia. Tapi anehnya ketika Pak Sastro meninggal, beliau sudah berpesan sebelumnya bahwa kalau nanti dia meninggal, Pak Sastro ini maunya yang merawat jenazahnya ini harus anak-anaknya. Gak ada yang boleh ngurus jenazah Pak Sastro sampai ke liang lahat selain anak-anak Pak Sastro sendiri. Bahkan mantu-mantunya dan juga cucu-cucunya ini gak boleh masuk ke pemakaman dan juga gak boleh mengantar Pak Sastro sampai ke liang lahat. Jadi ketika jenazah Pak Sastro ini diantar ke pemakaman, yang diperbolehkan masuk itu hanyalah anak-anaknya Pak Sastro. Warga sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya di liang lahat. Apakah ada perubahan yang terjadi dengan jenazah Pak Sastro ketika dimakamkan, ataukah
mungkin ada hal-hal yang nggak masuk akal yang terjadi di sana, nggak ada satupun warga yang tahu kecuali anak-anak Pak Sastro sendiri yang tahu. Dan dengan cerita ini, Mas Pur menyampaikan bagaimanapun juga kita sebagai sesama makhluk tidak bisa menghakimi orang lain. Tentu dalam hal ini, kalaupun memang benar Pak Sastro ini menjalani praktek pesugihan, biarlah Allah yang memberi balasan atas perbuatannya. Bagaimanapun juga, semua kita kembalikan ke Allah, karena kita sebagai manusia pasti mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.